Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Farah, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MTBM. Baik, langsung saja. MTBM kepanjangan dari Manajemen Terpadu Bayi Muda. Kemudian ada MTBS, Manajemen Terpadu Bayi Sakit. Kemudian yang bertujuan untuk mahasiswa mampu untuk mendeteksi komplikasi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan menggunakan pendekatan. Baik, di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang formulir MTBM dan MTBS. Kemudian saya ada satu contoh kasus, akan saya share screen. Baik, di sini saya akan menggunakan kasus yang nomor 1. Pada hari Kamis 7 Oktober 2021, bayi laki-laki bernama Kiano, usia 4 hari, dibawa oleh ibunya ke puskesmas. Ibu mengatakan tubuh bayi kuning sejak 2 hari yang lalu. Bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan. Hasil anamnesanya sebagai berikut: bayi menyusu setiap 1-2 jam, namun kalau malam rentang 1,5-2 jam. Tidak ada muntah, ibu tidak memberikan makanan selain ASI, kemudian tidak ada diare, tidak ada riwayat kejang. Ibu dan bayi tidak ada riwayat HIV positif. Bayi telah mendapatkan vaksin HB0 dan vitamin K. Saat lahir, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bayi tampak bergerak aktif, refleks tonik neck dan refleks rotting baik, berat badan bayi 2.800 gram, kemudian panjang badan 52 cm, suhu 35 derajat Celcius, nafas 57 kali per menit, tali pusat tidak ada infeksi, kulit tampak kuning sekitar wajah dan dada. Baik, kemudian saya akan share screen untuk pengisian formulir dari kasus bayi Kiano tersebut. Sebelum saya share screen hasil dari pengisian formulir, di sini saya mengisi formulir berdasarkan dari bagan MTBM dan MTBS. Jadi ada buku bagan yang khusus atau menjadi panduan untuk pengisian formulir itu sendiri. Kemudian ada asuhan dasar bayi muda, ada 4. Yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, memberi ASI saja sesering mungkin, jadi tidak harus menunggu 2 jam sekali. Yang ketiga, menjaga bayi muda selalu hangat. Yang keempat, ada imunisasi. Baik, itu tadi ada 4 asuhan dasar bayi muda. Jadi saya ini nanti share screen formulir, saya mengisi berdasarkan dari bagan tersebut ya. Baik, saya akan share screen yang formulirnya. Baik, ini sudah saya share screen ya. Yang pertama ada memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Tadi dari hasil pemeriksaan tidak ada tanda infeksi. Jadi di bagannya kita memilih mungkin bukan infeksi pada klasifikasi, dan untuk tindakan atau pengobatan, ajari ibu cara merawat bayi di rumah. Jadi kita memberikan seperti konseling dan ajaran atau bimbingan untuk ibu atau ibu dari bayi Kiano, yaitu Ibu Paula. Itu cara merawat bayi agar tidak terjadi infeksi. Kemudian lakukan asuhan dasar bayi muda. Asuhan dasar bayi muda yang sudah saya sebutkan ada 4 tadi, saya ulangi. Yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, memberi ASI saja sesering mungkin. Yang ketiga, menjaga bayi muda selalu hangat. Yang keempat, ada imunisasi.
Kemudian yang ini bawahnya ada memeriksa ikterus. Kita lingkari yang 24 jam sampai 4 hari karena ini pada tanggal lahir atau umur bayi Kiano berusia 4 hari. Jadi kita lingkari yang 24 jam sampai dengan 14 hari. Kemudian kita lingkari juga yang kuning tidak sampai telapak tangan atau telapak kaki. Kita lingkari itu karena berdasarkan dari anamnesa bahwa yang kekuningan itu hanya tubuh Kiano dan wajah, jadi ekstremitas tangan dan kaki tidak termasuk. Jadi kita lihat di bagan untuk klasifikasi itu ada ikterus. Kemudian untuk tindakan atau pengobatannya, lakukan asuhan dasar bayi muda yang seperti tadi ada 4 tadi yang saya sebutkan. Kemudian menyuruh lebih sering, menyusu lebih sering itu seperti biasa ya, sesering mungkin, tidak harus menunggu 2 jam sekali. Kemudian kunjungan ulang 1 hari. Berarti 1 hari kemudian ada kunjungan ulang. Kemudian ada apakah bayi diare. Tadi pada anamnesa bayi tidak diare dan tidak kejang, maka kita centang yang tidak karena bayi tidak diare. Baik, untuk yang bawahnya apakah memeriksa status HIV. Tidak, tadi dalam anamnesa ibu dan bayi tidak ada hasil HIV positif ya, jadi kita centang yang tidak. Kemudian klasifikasi dan tindakannya juga tidak diisi, kita lompati. Kemudian memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Berat badannya kan tadi 28, kemudian tidak rendah ya. Beberapa kali dalam 24 jam, 12 kali untuk menyusu. Terus tadi dalam anamnesa kan ibunya hanya memberikan ASI saja, tidak ada makanan selain ASI yang diberikan ke bayi Kiano. Jadi apakah bayi diberikan makanan atau minuman lain selain ASI? Tidak, karena hanya diberikan ASI. Kemudian untuk klasifikasi berat badan bayi Kiano itu berat badan tidak rendah menurut umur dan tidak ada masalah pemberian ASI. Jadi berat badan Kiano itu sudah termasuk normal karena di atas 2500. Umur Kiano kan juga masih 4 hari, jadi itu masih terbilang normal untuk umur kelahirannya. Kemudian untuk tidak ada masalah pemberian ASI karena memang pasien tidak mengeluh seumpama ASInya keluar dikit, kemudian ASInya tidak keluar, atau ASInya seperti apapun, pasien tidak ada keluhan seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam pemberian ASI. Dan refleks rutin dari bayi Kiano ini kan sudah baik. Kemudian tindakan atau pengobatan. Lakukan asuhan dasar bayi muda yang 4 tadi. Pujilah ibu karena telah memberikan minum kepada bayinya dengan benar. Kita harus memberikan apresiasi atau pujian kepada ibu agar ibu senang dan lebih bersemangat untuk memberikan nutrisi atau ASI kepada bayinya. Baik, saya ganti sebentar. Ini saya share screen kan yang kedua. Baik, ini yang kedua tadi ya, lembar kedua dari bayi Kiano. Itu ada memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI atau minum. Tidak ada ya, karena tadi di depan kita sudah mengisi tidak ada masalah dalam pemberian ASI dan berat badan. Kita lompati. Tadi dalam anamnesa bayi Kiano sudah mendapatkan status vitamin K. Jadi kita centang. Nih, kita centang yang ya, karena bayi Kiano sudah mendapatkan vitamin K. Kemudian memeriksa status imunisasi, lingkari imunisasi yang dibutuhkan hari ini. Tidak ada imunisasi yang diinstruksikan untuk diberikan untuk hari ini karena bayi Kiano sudah melakukan vaksin HB0. Jadi belum ada instruksi lagi untuk pemberian vaksin selanjutnya untuk bayi Kiano.
Jadi kira-kira seperti itu sedikit penjelasan dari saya mengenai MTBM dan MTBS. Jadi pengisian formulir ini, semua data yang ada di formulir kita dapatkan dari anamnesa yang pasien katakan dan yang kita dapatkan, kemudian kita berpadu atau kita kunci pokok kita itu ada di bagan. Jadi kita bisa mendiagnosis umpamanya kita mendapatkan hasil yang seperti ini, umpamanya terdapat bayi diare. Bayi diare sudah 3 hari. Nah, di sini nanti bayi diare sudah 3 hari. Kemudian kita harus centang ini yang ya, karena bayi ini mengalami diare. Nanti pada klasifikasi nanti ada sendiri dalam bagan itu yang mungkin ada bayi itu terdapat diare, nanti tindakan atau pengobatannya juga terdapat dalam bagan untuk tindakan yang selanjutnya. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kurang jelas atau ada salah saya dalam menyampaikan materi kurang benar, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.